Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi ya di mata pelajaran ekonomi, masih bersama Ibu. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab yang baru seperti yang sudah kalian lihat di sini di slide-nya. Di sini kita sudah masuk ke materi bab 6, yaitu mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, sebelumnya kita itu kan pernah membahas mengenai di bab 5 itu kita membahas mengenai bank sentral ya, bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran gitu. Nah, jadi bank sentral itu termasuk kepada lembaga jasa keuangan. Jadi lembaga jasa keuangan itu adalah yang mewadahinya. Nah, apa itu lembaga jasa keuangan? Jadi lembaga jasa keuangan ini tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana itu disebutnya lembaga jasa keuangan. Jadi tidak hanya bank sentral saja ya, tetapi ada beberapa lembaga lain yang mempunyai fungsi serupa seperti itu. Nah, tapi bank sentral juga termasuk di dalamnya. Selain bank sentral juga ada bank umum ya atau bank konvensional. Ada juga seperti lembaga perasuransian, ada koperasi, ada dana pensiun dan lain-lain seperti itu. Nah, di bab ini juga selain kita membahas mengenai lembaga jasa keuangan, di sini di bagian pertamanya kita akan membahas mengenai OJK. Nah, apa itu OJK? OJK itu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita maju aja ya ke slide yang berikutnya. Bentar ya, lama. Nah, ini dia. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas di bab 6 kali ini? Jadi yang pertama itu ada OJK, yang kedua ada lembaga jasa keuangan, perbankan ya. Yang ketiganya ada pasar modal dan yang keempatnya ada perasuransian. Nah, di sini di bagian pertama kan membahas OJK. Jadi di video kali ini itu akan khusus hanya membahas OJK saja. Jadi mungkin videonya tidak terlalu panjang, tidak seperti yang bab 5 ya. Kalau bab 5 kan itu langsung semuanya satu video, satu bab. Nah, untuk bab ini kita bagi-bagi aja ya. Kita akan bahas mengenai OJK dulu. Nah, OJK itu singkatan dari seperti yang sudah Ibu sebutkan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Tuh, Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK? Jadi OJK itu sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi ini tuh mirip bank sentral ya. Lembaga ini eh, tidak boleh berada di bawah pihak lain gitu. Jadi tidak ada yang bisa mencampur tangani lembaga ini gitu. Yang mempunyai fungsinya ada tugas dan wewenangnya adalah pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi kalau bank sentral itu tugasnya kan eh, tugasnya itu lebih ke melayani masyarakat ya melalui penyediaan bank-bank konvensional gitu. Jadi bank konvensional yang melayani secara langsung dan bank sentral itu yang mengendalikan bank konvensional itu. Jadi di atasnya ya yang bank sentral. Nah, tapi kalau OJK itu fungsinya adalah sebagai pengawas atau pengatur terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Jadi yang namanya kegiatan keuangan atau perbankan itu kan pasti banyak keluar masuk uang ya. Jadi harus ada kejujuran dan tanggung jawab di situ. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan lancar di setiap lembaga jasa keuangan yang sudah kita bahas tadi? Itu adalah lembaga ini atau yang lebih dikenal dengan istilah OJK. Seperti itu ya. Jadi fungsi utama OJK itu yang harus kalian ingat hanya ada dua, yaitu mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan atau seluruh sektor jasa keuangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita maju ke slide yang berikutnya. Apa sih fungsi dari OJK itu? Kenapa OJK harus ada gitu? Jadi fungsi utama dari OJK, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi yang fungsi utamanya paling penting itu adalah harus adanya sistem yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan tersebut gitu. Jadi bagaimana cara OJK mengawasi bank konvensional dan bank sentral tadi atau mengawasi koperasi dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya. Kan kalau tadi itu fungsinya, sekarang kita masuk ke tugasnya, yaitu tugas OJK. Tugas OJK itu apa sih? Nah, tugas OJK itu intinya sama ya, kata kuncinya itu sama. Kalau fungsinya yang tadi itu adalah melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasannya. Kalau
tugas OJK-nya itu adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Satu, jadi itu baru di sektor perbankan. Jadi tugasnya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Satu. Yang keduanya, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dua, jadi selain di perbankan, tugas dari OJK juga harus harus mengawasi di pasar modal. Kalian pasti pernah mendengar istilah pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Jadi pasar modal itu biasanya tempat untuk menjual dan membeli saham. Itu pasar modal. Pasti kalian pernah mendengar istilah saham ya di SMP gitu. Pasti pernah belajar mengenai saham. Nah, saham itu apa? Saham itu adalah kepemilikan yang dibagi-bagi atas lembaran-lembaran gitu, yang dapat dibeli oleh perseorangan. Itu disebutnya saham. Dan saham itu dijual di pasar modal. Biasanya dijual dalam satu lembar ya. Misalkan satu lembarnya itu harganya 15.000 misalkan atau 20.000. Terus belinya itu biasanya per lot. Nah, satu lotnya berapa? Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi biasanya belinya itu nggak berapa lembar, tapi berapa lot seperti itu ya. Itu jual beli yang terjadi di pasar modal. Siapa yang mengatur dan mengawasinya? Itu adalah tugas OJK. Jadi kita ulangi kembali. Yang pertama itu adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan yang ada di perbankan. Yang keduanya ada di pasar modal. Terus yang berikutnya, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi ada 3 poin penting. Tugas OJK itu adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di perbankan, yang keduanya di pasar modal, yang ketiganya itu adalah di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi yang lain-lain ya, yang tidak termasuk perbankan dan pasar modal, itu juga harus diatur oleh OJK. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank. Jadi tadi kan sudah Ibu bagi menjadi beberapa ya, ada bank, ada pasar modal, ada juga perasuransian. Ini pengaturan dan pengawasan untuk kelembagaan bank. Nah, kalau untuk kelembagaan bank, yang pertama itu adalah perizinan untuk pendirian bank. Jadi ini juga harus diurusi ke OJK ya, nggak bisa misalkan ada orang kaya pengen bikin bank gitu. Bisa langsung bikin bank, nggak kayak bikin perusahaan, itu nggak bisa, harus ke OJK dulu. Orang perusahaan juga ada tahap-tahapnya gitu ya, harus punya SIUP, harus punya NPWP gitu, harus punya akta notaris dan lain-lain. Sama seperti perizinan untuk pendirian bank juga, itu harus ke OJK. Jadi apakah ingin perizinannya itu mencakup pembukaan kantor bank, apakah ingin menyimpan anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia banknya, itu semua diatur oleh OJK. Merger itu seperti penggabungan dua perusahaan ya, disebutnya merger. Konsolidasi dan akuisisi bank itu seperti penyamaan laporan keuangan ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, itu disebut akuisisi. Ya, kalau ini konteksnya bank ya, bukan perusahaan. Jadi akuisisi bank antara bank yang satu dan bank yang lainnya. Apakah data yang masuk itu dan data yang keluar itu sama atau tidak gitu. Itu namanya adalah akuisisi. Kemudian serta pencabutan izin usaha bank. Pernah mendengar ya, bank yang sampai tidak bisa mengembalikan uang nasabahnya karena dikorupsi gitu. Nah, siapa yang mencabut izin usahanya? Nah, itu adalah tugas OJK gitu. Jadi OJK yang memeriksa bank tersebut sehat atau tidak. Kemudian kalau dirasa tidak sehat, itu akan dicabut izin usahanya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, kegiatan usaha bank juga selain perizinan untuk pendiriannya, kegiatannya juga itu diatur oleh OJK. Nah, antara lain kegiatannya itu sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Jadi pelayanan yang diberikan oleh banknya. Seperti itu. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, kalau bank tersebut dirasa tidak sehat, maka OJK berhak untuk menutup atau mencabut izin peroperasian bank tersebut gitu. Nah, apa saja yang dinilainya apakah sehat atau tidak bank tersebut? Yang pertama itu adalah likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset. Jadi asetnya itu apakah masih banyak atau enggak gitu, apakah ada atau enggak asetnya. Atau aset itu nama lain dari harta ya. Yang berikutnya adalah rasio kecukupan modal minimum. Jadi harus ada modal minimum, dan ini pernah Ibu bahas di bab 5 gitu. Modal minimum itu apa? Jadi modal yang harus ada di setiap bank minimalnya berapa gitu. Itu harus ada. Kemudian batas maksimum pemberian kredit. Jadi satu orang itu dapat dikasih kredit berapa? Kan kalau di Pegadaian itu
seseorang nggak bisa ngambil kredit lebih dari apa yang dia gadaikan ya. Kalau nilai gadai dari barang yang dia gadaikan itu 10 juta ya berarti kreditnya juga atau pinjamannya juga hanya bisa dikasih 10 juta gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi batas maksimumnya itu ada setiap orang itu. Biasanya ini tergantung penjaminnya apa ya, barang yang dijaminkannya. Kemudian rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang berikutnya, langkah keduanya itu untuk melihat kesehatan bank. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Nah, laporan bank ini biasanya mencakup laporan keuangan ya, laporan keuangan yang terjadi di bank tersebut selama triwulan misalkan atau per satu periode seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiganya itu ada sistem informasi debitur. Kemudian yang keempatnya itu adalah pengujian kredit dan standar akuntansi bank. Kalau ini akuntansi itu berkaitan dengan laporan bank yang di nomor 2 ya. Sedangkan kalau pengujian kredit itu kan biasanya kalau seseorang ingin meminjam dalam jumlah besar itu suka ada sidak dulu ya ke rumahnya dilihat apakah benar atau tidak, mampu atau tidak untuk mengembalikan pinjaman itu gitu. Jadi ada sistem pengujian kreditnya seperti itu ya. Dilihat mampu atau enggak si nasabah untuk mengembalikan uangnya. Nah, itu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Materi yang berikutnya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank gitu. Jadi untuk aspek kehati-hatian juga ada beberapa poin ya yang harus dilihatnya. Yang pertama itu manajemen resiko, yang keduanya itu dari tata kelola bank, yang berikutnya itu yang ketiganya prinsip mengenal nasabah. Yang dimaksud kehati-hatian bank ini memang harus ya karena bank itu kan tugasnya adalah menyalurkan dana ya. Jadi dana yang ada itu adalah milik nasabah lain, bukan semata-mata itu semuanya punya bank gitu. Tidak seperti itu, tapi tugas bank itu adalah menyalurkan dana gitu ke peminjam dan juga menghimpun dana dari orang yang ingin menabung seperti itu. Jadi harus ada prinsip mengenal nasabah yang tadi Ibu sebutkan di pengujian kredit apakah nasabah tersebut kalau ingin meminjam mampu mengembalikan atau tidak gitu. Seperti itu. Yang berikutnya pencegahan pembiayaan terorisme dan anti pencucian uang ya. Jadi untuk pencegahan pembiayaan terorisme ini biasanya dilihat gitu transaksinya itu untuk apa kan suka ditanya ya, apalagi kalau transaksinya itu jumlahnya besar. Itu pasti selalu ditanya gitu. Itu fungsinya adalah untuk pencegahan pembiayaan terorisme dan uang yang masuk juga kalau jumlahnya besar itu juga biasanya selalu ada tahap khusus gitu. Suka ditanya-tanya dulu. Kenapa? Itu untuk menghindari pencucian uang. Yang berikutnya adalah pemeriksaan bank. Nah, kita maju ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan. Tadi kan tugas OJK itu sebenarnya ada dua ya. Walaupun tadi ada beberapa kalimat, tapi intinya itu hanya ada dua, yaitu pengaturan dan pengawasan. Nah, kalau di tugas pengaturan ini, apa saja tugas dari OJK? Yang pertama adalah menetapkan peraturan pelaksanaan URI nomor 21 tahun 2011, kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, jadi bikin undang-undang mengenai tadi mengenai lembaga jasa keuangan gitu. Kemudian menetapkan peraturan dan keputusan OJK, kemudian menetapkan pengaturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Jadi itu semua dibuat peraturannya oleh OJK, standarnya itu harus kayak gimana gitu. Pasti pernah mendengar istilah audit ya. Audit gitu. Apa itu audit? Audit itu adalah pemeriksaan gitu. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan itu audit. Ada audit internal, ada audit eksternal. Nah, tugas OJK itu mirip-mirip kayak audit gitu. Cuman kalau OJK itu dari pihak pemerintah gitu. Kalau audit internal itu biasanya dari pihak perusahaan gitu. Jadi ada orang yang memang tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan, apakah itu sehat atau tidak. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Ini udah jelas ya, kalau udah ada undang-undangnya, udah ada caranya, pasti ada pelaksanaannya. Kemudian menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan. Nah, ini juga ada kalau ini kayak surat tugasnya gitu. Kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelola statu pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur. Jadi dilihat ya yang tadi SDM-nya gitu. Kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang tadi Ibu sebutkan, kalau misalkan dinilai tidak sehat, maka boleh menetapkan sanksi. Sanksinya apa? Itu tergantung dari si lembaga keuangannya gitu. Apakah itu korupsi atau gimana? Kalau udah nggak mampu ngembaliin uang nasabah kan berarti harus dicabut izinnya ya. Kayak ada nama banknya apa ya? Ibu lupa lagi. Pokoknya pernah ada dah bank yang kayak begitu.
Nah, ini yang berikutnya, wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan. Nah, untuk tugas pengawasan, kalau tadi kan tugas pengaturan ya, kalau ini pengawasan, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kemudian mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Jadi ininya di pengawasannya dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Kemudian melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Kan suka ada gitu ya. Kenapa bahan kemasan untuk produk itu tidak boleh dari bahan berbahaya. Nah, salah satunya untuk ini perlindungan konsumen. Sama seperti bank juga. Misalkan apa yang menjamin uang nasabah itu nggak akan hilang misalkan. Terus bagaimana pemeriksaannya, penyidikannya. Nah, itu semua dilakukan pengawasan oleh OJK. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Kemudian melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang. Nah, ini juga sama seperti peraturan pengaturan yang tadi, ada sanksinya. Nah, yang terakhir ini memberikan atau mencabut izin usaha. Ini adalah tugas OJK yang paling berpengaruh. Jadi kalau ingin mendirikan bank itu harus ke OJK, kalau mau dicabut izin usahanya juga harus ke OJK. Seperti itu. Nah, jadi segitu saja materi mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di materi yang berikutnya kita akan membahas mengenai lembaga jasa keuangan. Jika dirasa kurang jelas atau kurang banyak gitu ya materinya mengenai OJK, kalian bisa menambahnya dengan baca-baca sendiri gitu mengenai materi OJK ya agar bertambah pengetahuannya. Nah, seperti itu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan pertanyaan kalian di komentar postingan Classroom ataupun boleh langsung WA Ibu seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mungkin segitu saja. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.